Identifikasi dan karakteristik limbah. Industri rumah makan merupakan salah satu dari beberapa sektor industri pangan yang cukup potensial untuk dikembangkan karena meningkatnya populasi manusia. Semakin banyak industri rumah makan, maka limbah yang dihasilkan akan semakin meningkat jumlahnya, terutama limbah organik. Apabila tidak diambil tindakan untuk mengolah limbah tersebut, maka masalah yang akan ditimbulkan akan semakin besar, yaitu menimbulkan pencemaran lingkungan dan mengganggu kesehatan masyarakat. Pengomposan merupakan salah satu alternatif pemecahan masalah manajemen limbah padat industri pangan. Pengomposan adalah suatu proses biologis di mana bahan organik didegradasi pada kondisi aerobik terkendali. Kompos memiliki tekstur dan bau seperti tanah. Kompos dapat meningkatkan kandungan bahan organik dan nutrien, serta memperbaiki tekstur dan kemampuan untuk mempertahankan kelembaban tanah. Peraturan baku mutu limbah industri. Peraturan yang diperlukan yaitu ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 50 Tahun 1996 tentang baku tingkat kebauan. Ada Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416 Tahun 1990 tentang syarat-syarat dan pengawasan kualitas air. Desain pengelolaan limbah. Limbah padat yang diolah dengan cara pengomposan dan membuang CO2 dan H2O. Pada tahap pengomposan ini berpengaruh positif terhadap lingkungan dan sosial. Kemudian menghasilkan kompos dengan perbaikan struktur tanah. Cara kerja pengomposan yaitu tahap proses pengomposan yang pertama, pengecilan ukuran hingga 4-5 cm. Yang kedua, penyusunan tumpukan di atas bilah-bilah untuk membantu aerasi. Yang ketiga, pemantauan dan pengaturan suhu serta kelembapan. Yang keempat, pembalikan dan penyiraman. Kemudian yang kelima, pematangan. Dan yang terakhir, pengayakan. Karakteristik bahan baku menentukan kecepatan proses pengomposan. Bahan yang terlalu sedikit mengandung nitrogen perlu ditambahkan bahan lain dengan kandungan nitrogen yang tinggi. Selain itu, ukuran bahan juga menentukan kecepatan proses pengomposan. Semakin kecil ukuran bahan, maka semakin cepat proses pengomposannya. Identifikasi dan karakteristik limbah gas. Limbah gas yang dihasilkan oleh industri restoran atau rumah makan berupa asap dari hasil pembakaran maupun penggorengan bahan makanan. Bahan bakar yang biasa digunakan berupa minyak tanah dan gas LPG. Asap yang dihasilkan memiliki komponen pencemar atau polutan. Asap hasil pembakaran maupun penggorengan jika dilepas ke udara bebas akan memberikan dampak negatif karena asap akan tertiup atau terbawa angin sehingga menyebar di angkasa. Asap dapur mengandung karbon monoksida, SO2, dan NO2. Baku mutu pada limbah gas yaitu sulfur dioksida dengan baku mutu 365 mikrogram per nanometer kubik, karbon monoksida dengan baku mutu 10.000 mikrogram per nanometer kubik, nitrogen dioksida yaitu dengan baku mutu 150 mikrogram per nanometer kubik. Berikut adalah desain pengelolaan limbah gas. Dapat dilihat dari gambar, uap atau asap hasil penggorengan dihisap oleh cerobong asap ke dalam alat melalui filter untuk menetralisasi bau dan menghilangkan partikel lemak. Asap kemudian dibersihkan dan dilepaskan melalui ventilasi udara keluar ruangan. Alat ini memerlukan filter karbon untuk memproses dan mensirkulasi.
Kelebihan dari alat cerobong asap untuk pengelolaan limbah gas yaitu mudah digunakan dan ramah lingkungan. Identifikasi dan karakteristik limbah B3. Limbah B3 yang dihasilkan oleh industri restoran atau rumah makan ataupun catering adalah hasil dari pencucian piring maupun bekas air pembersih lantai. Limbah deterjen yang dibuang langsung ke tanah dapat mengganggu struktur tanah sebagai media penerima air limbah. Hal ini menyebabkan tanah menjadi tercemar karena tidak mampu lagi menetralisir bahan-bahan polutan. Untuk karakteristik limbah B3 adalah limbah deterjen mempunyai kondisi awal berwarna putih keruh, berbau, dan berbusa. Deterjen sangat berbahaya bagi lingkungan karena memiliki kemampuan untuk melarutkan bahan dan bersifat karsinogen. Misalnya, 3,4 benzopiren. Selain gangguan terhadap masalah kesehatan, kandungan deterjen dalam air minum akan menimbulkan bau dan rasa tidak enak. Untuk baku mutu limbah B3 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. Syarat yang harus dipenuhi, yang pertama, limbah B3 ini harus mempunyai wadah penampung. Yang kedua, limbah B3 ini harus ada sistem pengelolaannya oleh perusahaan atau industri. Desain pengelolaan limbah B3. Seperti terlihat pada gambar, peralatan yang digunakan ada bak anaerob yang terbuat dari kaca, bak AVLO anaerobic filter, pH meter, termometer, botol sampel, dan jerigen. Proses pengelolaan limbah deterjen dilakukan dengan cara melakukan preparasi terhadap air limbah dengan mengkondisikan pH menjadi 7. Kemudian masuk ke dalam bak anaerob dan ditutup rapat. Kemudian dialirkan lagi ke AVLO anaerobic filter. Dilakukan proses inokulasi dengan cara memasukkan air limbah yang mengandung deterjen dan lumpur aktif dengan perbandingan 1:1 dan dibiarkan selama 6 hari. Media yang digunakan untuk pertumbuhan mikroorganisme pada bak AVLO anaerobic filter adalah batu kerikil yang berfungsi sebagai penyaring. Dan yang harus diperhatikan adalah suhu dengan kondisi 37 derajat Celcius sampai 40 derajat Celcius dan kondisi agar mikroorganisme dapat berkembang dengan baik sesuai dengan lingkungannya. Adapun kelebihannya adalah dapat menurunkan kadar deterjen. Metode yang dilakukan terlihat mudah dan bersifat ramah lingkungan.